belajar tentang present simple tense. Present simple tense dibagi beberapa bagian. Yang pertama kita punya routines. Nah, I wake up at 5 a.m. in the morning. Artinya bahwa rutinitas dari wanita tersebut setiap hari, habitnya, kebiasaannya adalah bangun jam 5 pagi. Nah, yang kedua adalah we go to school every morning. Jadi nih, di anak-anak, mereka ke sekolahnya tuh every morning, setiap pagi. Dan itu adalah rutinitas mereka. Kemudian ada he goes to bed at 11 p.m. Nah, he goes to bed sama he goes to sleep itu punya arti yang sama, yang di Indonesia kan adalah tidur. Nah, teman-teman bisa perhatikan ya, kalau kita mau ngomong pagi, itu kita pakainya in the morning. Kalau kita mau ngomong siang, in the afternoon. Kalau kita mau ngomong sore, in the evening. Nah, tapi kalau kita mau ngomong malam, kita nggak pakai in, tapi kita pakai at. Jadi, at night. Dan ketika teman-teman ingin menyebut jam dalam bahasa Inggris, teman-teman menyebutnya dengan menggunakan at. Seperti pada contoh, at 5 a.m. yang berartikan jam 5 pagi. At 11 p.m. jam 11 malam. Di urutan berikutnya ada permanen. Permanen adalah sesuatu yang jangka waktunya panjang. Seperti tempat tinggal kamu, pekerjaan kamu. Untuk tempat tinggal kita punya they live in Melbourne. Kemudian teman-teman, kita juga punya Gojek delivers food by motorcycle. Ini juga bisa terbilang dalam permanen karena namanya juga Gojek. Kalau dia go car, ya mobil. Tapi kita di sini Gojek yaitu motorcycle ya. Jadi Gojek delivers food by motorcycle. Di sini deliver berartikan mengantarkan dan dia juga punya arti lain menyampaikan. Nah, ada my mother works at hospital. Kenapa kita pakai at hospital? Artinya bahwa kamu adalah seseorang yang bekerja di rumah sakit atau kamu sedang mengunjungi seseorang yang dirawat di rumah sakit. Dan ketika kamu menggunakan in hospital, artinya kamu sedang dirawat di rumah sakit. Kemudian kita punya facts, fakta-fakta. Nah, yang pertama kita punya the sun rises in the east, yang artinya matahari terbit di timur. Kemudian kita ada water freezes into ice, yang artinya air membeku menjadi es. Lalu ada water boils at 100 degrees Celsius, yang artinya air mendidih pada 100 derajat Celcius. Nah, yang termaksud dalam present simple tense juga, ini berkaitan dengan schedules. Contohnya, kamu ada jadwal nih yang harus kamu lakukan di setiap jam yang sama. Seperti contoh pertama, our class starts at 7 p.m. Nah, kelas kita dimulai pada jam 7 malam. Lalu kita punya bat forages food at night. Nah, bat ini artinya kelelawar. Dan forage itu artinya mencari makan. Dan ini hanya untuk hewan ya. Jadi seperti yang udah teman-teman tahu, kalau kelelawar ini siang itu mereka tidur dan malam mereka beraktivitas. Jadi ini juga bisa termaksud dalam jadwal ya. Jadwal mereka bahwa mereka nyari makannya tuh malam hari gitu. Lalu teman-teman, kita punya Mr. President has a hectic schedule every day. Hectic berartikan very busy atau full of activities.
Jadi, bisa dibilang bahwa Pak Presiden ini mempunyai jadwal yang sibuk, jadwal yang padat setiap harinya. Nah, teman-teman bisa perhatikan nih, di contoh yang ketiga, kita menggunakan everyday. Nah, tapi ini ada spasinya, teman-teman. Terus, apa sih bedanya everyday yang menggunakan spasi dan everyday yang tanpa spasi? Nah, jadi everyday dengan spasi itu menunjukkan tentang keterangan nih, ya, keterangan waktu di mana Mr. Presiden ini mempunyai jadwal yang sibuk setiap harinya. Lalu, ini juga menjelaskan how often he is. Jadi seberapa seringnya Mr. Presiden itu mempunyai jadwal yang sibuk. Lalu bagaimana dengan everyday yang tanpa spasi? Nah, untuk everyday ini aku bisa jelasin kayak gini ya teman-teman. Having a hectic schedule is a everyday life of Mr. President. Nah, jadi mempunyai jadwal yang sibuk adalah keseharian dari Mr. President. Nah, teman-teman, sekarang kamu udah ada di bagian terakhir yang bisa bantu kamu untuk tahu apa aja ciri-ciri dari present simple tense, yaitu frekuensi. Nah, apa aja sih yang termaksud dalam frekuensi? Kita punya never, rarely, sometimes, often, always. Nah, teman-teman, di sini udah termaksud contoh dari kalimatnya ya, penggunaannya nih. Yang pertama kita punya never. I never stop trying my best. Aku nggak pernah berhenti mencoba yang terbaik. Oke, jadi never artinya tidak pernah. Terus kita punya rarely. Matthew rarely brushes his teeth after dinner. Nah, jadi Matthew ini dia jarang sikat gigi dia ya setelah makan malam. Kemudian kita punya sometimes. Sometimes all she thinks about him. Nah, jadi terkadang, kadang-kadang semua yang wanita ini pikirkan adalah tentang si pria ya. Entah itu siapa. Kemudian kita punya often. How often do you wash your hair? Seberapa sering sih kamu nyuci rambut kamu? Dan yang terakhir kita punya always. Do you always have to interrupt? Apakah kamu harus selalu mencela, memotong? Nah, jadi interrupt di sini adalah menyela pembicaraan atau memotong pembicaraan. Teman-teman, kamu udah selesai belajar bareng aku, si Lupa Inggris. Learning bahasa Inggris bareng Lupa Inggris.